Aku sudah punya segalanya. Sawah beratus-ratus hektar. Istri 7. Harta berlimpah. Ya, aku sudah punya segalanya. Tapi satu hal yang aku tidak punya. Aku belum juga mempunyai seorang anak. Hei, kamu. Siapa itu? Kakek ini siapa? Tidak penting buat kamu untuk tahu siapa aku. Yang penting sekarang, kamu harus melakukan apa yang aku perintahkan. Perintah? Perintah apa? Pergilah ke utara, ke arah hutan larangan. Di pinggir hutan itu kamu menemukan sebuah pohon mangga. Petik 7 buah dari pohon mangga tersebut dan berikan kepada ke-7 istrimu. Niscaya setelah makan buah mangga tersebut, 7 istrimu akan melahirkan 7 orang anak. Tapi ada satu hal pantangannya. Setelah memetik buah itu, jangan pernah menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang? Memangnya kenapa kalau saya menoleh ke belakang? Kakek! 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 Kakek? Kamu mau tahu salah kamu apa? Hah? Kamu tahu nggak? Kamu itu nggak bisa punya anak. Dan kita nyesel udah ngizinin Mas Udayana menikahi kamu, tau gak? Iya, kita semua ini udah capek. Nggak taunya kamu nggak bisa punya anak. Tahu nggak? Kamu itu kami izinkan menikah dengan Pak Udayana supaya kamu itu bisa hamil. Kalau kamu nggak hamil, terus gimana coba? Iya. Maafkan Putri, Kak. Putri juga nggak tahu kalau ternyata Putri nggak bisa hamil. Nggak tahu kata kamu. Udah begini kamu bilang nggak tahu. Dari dulu kamu bilang kalau kamu itu mandul. Iya. Jadi Pak Udayana tidak akan kami izinkan kawin sama kamu. Mandul, dasar mandul. Kakak, sebaiknya kita apakan dia? Karena dia nggak bisa kasih anak untuk suami kita, lebih baik kita hukum aja dia. Iya, benar. Ajar aja dia. Aduh, ada apa ini? Wati, kenapa dengan Putri? Iya Pak, tadi Putri terjatuh, terus kami semua mau menolong Putri, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Benar itu, Putri? Pak, Ya. saya mau minta maaf, Pak. Memangnya kamu salah apa sehingga mau minta maaf? Saya mau minta maaf karena saya nggak bisa ngasih keturunan sama Bapak. Tapi kalau Bapak mau menceraikan saya juga nggak apa-apa kok, Pak. Mbak Putri. Kemana ya? Mbak. Mana ya Mbak Putri nih? Mbak. Mbak Putri. Ya Allah, Mbak Putri. Mbak Putri, astagfirullahaladzim.
Pergilah ke utara, ke arah hutan larangan. Di pinggir hutan itu kamu menemukan sebuah pohon mangga. Petik 7 buah dari pohon mangga tersebut dan berikan kepada ke-7 istrimu. Niscaya setelah makan buah mangga tersebut, 7 istrimu akan melahirkan 7 orang anak. Sepertinya memang aku harus mencobanya. Iya Mbak Putri. Jangan bilang siapa-siapa ya Mbok. Kalau aku udah coba untuk bunuh diri. Iya Mbak. Mbok akan rahasiakan kejadian ini sama siapapun. Terima kasih ya Mbok. Tapi kalau Mbok boleh tahu, kenapa Mbak Putri mencoba untuk bunuh diri? Emang aku orang yang benar-benar tidak berguna, Mbok. Aku cuma seorang istri yang payah. Tapi Mbak Putri nggak boleh ngomong begitu ya. Tapi emang benar kan, Mbok, kenyataannya. Memang aku nggak bisa mengasih anak kepada Bapak Yudayana. Kepada suami aku sendiri, Mbok. Sabar Mbak Putri. Mbak gak boleh ngomong begitu lagi ya. Mungkin Tuhan belum memberikan anak buat Mbak Putri. Iya, Bu. Nah, gitu dong. Kalau senyum kan Mbak Putri cantik kelihatannya. Aduh, sakit, Bu. Ya Allah, yang sabar Mbak, istighfar. Semoga saja apa yang dikatakan kakek itu benar. Mau kemana kita, Pak, hari ini? Udah, kamu nggak usah banyak tanya, ikuti saja perintahku. Ya baik, Pak. Kenapa buah mangga pohon ini jumlahnya pas 7? Seakan-akan dia tahu kalau yang aku cari hanya 7 buah mangga. Setelah memetik buah itu, jangan pernah menoleh ke belakang. Ayo kita pergi cepet. Ayo cepet. Apa itu, Pak? Mangga-mangga ini yang bisa bikin istriku hamil. Ayo cepet jalan, jangan banyak tanya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini ada 7 mangga. Kalian harus memakannya masing-masing 1. Kenapa kita harus makan mangga itu, Pak? Udah, kamu jangan banyak tanya. Pokoknya kalian harus memakannya. Putri mana? Paling di kamarnya. Jangan lupa ya, Putri harus memakan mangga itu. Kamu harus menyisakan untuknya. Baik, Pak. Ya. Aku pergi dulu. Ada urusan di penggilingan padi. Yang busuk ini kasih aja ke Putri. Iya, kita kasih busuk aja ya. Mangga yang jelek itu kita kasih sama Putri. Iya. Tapi kita makan mangga ini untuk apaan sih? Ya udah kita makan aja, namanya udah dikasih, masa kita diemin? Kayaknya manis, Kak. Kamu antri mangga ini ke Putri. Jangan lupa, bilang sama Putri, dia harus makan mangga ini. Ini perintah dari Bapak. Awas kamu.
sampai dia nggak makan mangga ini. Kamu yang harus tanggung jawab. Ngerti kamu? Itu mangga dari Tuan, Mbak. Kata Mbak Ella, Mbak harus memakannya. Mbok, ini mangga kan udah busuk. Masa aku disuruh makan? Tapi Mbok mohon, Mbak harus memakannya. Karena... Karena apa, Mbok? Karena Mbok diancam sama Mbak Ella kan? Aku disuruh makan mangga ini. Iya kan? Mbak Putri, mau kemana? Aku mau nemuin mereka, Mbok. Mbak Putri, jangan, Mbak. Ya ampun. Enak banget loh mangganya. Tahu nggak, Kak? Katanya Udin, kalau kita makan mangga ini, nanti kita bisa jadi hamil. Oh ya? Emang, aku tuh juga pernah denger, Kak. Katanya mangga ini bagus khasiatnya. Wah, berarti sebentar lagi kita akan segera hamil. Makan yang banyak ya. Tapi coba nanti kita lihat. Si Putri kan dapat bagian mangga paling jelek. Dan itu artinya anaknya pasti paling jelek. Pasti. Dan anak kita paling keren-keren. Manis. Apa-apaan nih? Putri nggak mau makan mangga ini. Oh, gitu ya? Baik. Sini kamu duduk. Aduh, pegang ini dia. Ayo, aku deh. Ini dong, yang mana ini? Ayo, ini makan nggak mangganya? Ampun, betul. Ayo kakak cepetan, Kak. Buka tuh mulutnya. Makan ya, ini mulutnya dong. Makan ya. Gua nggak mau cepetan. Ayo dong, Kak, cepetan. Ini Kak, cepetan dong, Kak. Nih, makan. Masukin. Makan. Makan lu, rasain lu. Makan, telan. Makan. Makan, habisin. Anak lo jelek. Rasain lu, emang enak. Anak lo paling jelek benar. Mbak Putri kenapa? Mbak Putri jangan lakukan itu, Mbak Putri. Mbak Putri jangan. Biarin aja, Mbok. Aku mau muntahin mangga yang tadi aku makan. Kalau enggak, nanti anak aku jadi buruk. Kayak mangga yang tadi. Mbak, mangga itu mangga ajaib. Bukan mangga sembarangan. Karena ajaib itu, Mbok, aku mau muntahin. Udahlah, Mbak. Percuma Mbak lakukan itu. Sebab mangga itu udah nggak ada lagi di tubuh Mbak. Karena mangga itu akan berubah jadi benih di rahim Mbak. Mbok bohong kan? Mbok nggak bohong. Tadi Mbok dengar Udin sama Bapak lagi ngomongin keajaiban mangga itu, Mbak. Putri, kamu kenapa? Kok kamu murung gitu sih? Ada masalah? Ayo dong Putri, cerita. Kamu ada masalah apa? Putri. Putri, kemana kamu? Udahlah, Pak. Biarin aja. Mungkin dia lagi nggak enak badan. Ya coba nanti kamu tanya dia. Ada apa? Iya, ntar aku tanyain, Pak. Aduh, ampun, Kak. Ampun. Kamu tahu nggak? Kami itu ngasih mangga ke kamu supaya kamu bisa hamil. Ngerti? Ngerti, Kak. Ingat ya, awas kamu ya. Kalau sampai kamu berani macam-macam lagi sama kami nggak akan segan-segan membuat hidup kamu sengsara. Ya ampun, Kak. Ingat kamu. Ayo.
latihan ya. Apaan sih? Ayo, pergi. Amanah dari Bapak. Makasih. Buat saya. Ya. Ya, bagus banget. Makasih. Silakan, Bu. Yuk. Lu emang enak gak dapet kerja baru. Yang sabar ya, Mbak Putri. Iya, Pak. Putri, Iya, Pak. dastermu mana? Itu Pak. Kemarin daster yang Bapak kasih ke dia tuh dirobekin sama dia. Katanya dia nggak suka pakai daster kayak begituan. Ya? Iya, bener tuh, Pak. Baik, kalau memang itu mau kamu, aku tidak akan membelikan kamu daster lagi. Pak. Ya, baik Bu. Satu. Dua. Empat. Mbak, anak saya nggak cacat kan, Mbak? Kita berdoa saja, Mbak. Semoga hal ini tidak terjadi sama Mbak Putri. Saya khawatir, Mbak. Takut nanti bayi saya buruk rupa. Mbak, sejelek apapun anak Mbak Putri harus ingat bahwa itu pemberian dari Tuhan untuk Mbak Putri. Mbak Putri harus merawatnya ya, kalau nanti dia lahir. Kamu belum dengar suara yang ketujuh, Din? Belum, Pak. 6. Bayi siapa ya yang belum lahir? Wah, tahu juga. Bu, itu bayiku. Iya, Pak. Ini bayi yang lahir dari rahim Mbak Putri. Tapi bayinya nggak nangis, Pak. Hai, sayang. Kenapa Bapak menampar saya? Kamu mau tahu kenapa aku tampar? Karena kamu melahirkan anak kera! Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin saya melahirkan anak kera. Kamu nggak percaya? Kamu lihat sana di luar! Ibu harus istirahat. Kondisi ibu masih sakit.
Mbak, apa benar ini bayi saya? Iya, Mbak. Mbak harus ingat ya, Mbak. Seburuk apapun, ini anak Mbak sendiri yang perlu kasih sayang dan perawatan dari ibunya sendiri, Mbak. Mbak yang sabar, yang tabah. Ini anak Mbak. Kasihan dia, Mbak. Mbak yang sabar ya. Yang tabah. Udah, ayo Mbak. Udah, ayo. Istri macam apa kamu melahirkan bayi Kira? Tapi Pak, ini kan anak kita, Pak. Ini anak kita. Dia bukan anak. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Tapi Pak, kalau saya diusir dari sini, saya mau tinggal di mana, Pak? Saya nggak punya tempat tinggal, Pak. Mau tinggal di mana itu urusan kamu. Dan jangan pernah berani kembali lagi ke tempat ini. Pergi! Yang pasti perutnya ini Tapi nggak kapok dong, nggak kapok dong. Gimana ya? Kok ada ya orang yang bisa ngelahirin bayi kera? Padahal kan suaminya manusia. Emang bisa bayinya lahir kera? Iya. Dengar. Jangan-jangan dia selingkuh lagi sama kera. Kayak banget. Apa? Berani kamu sama aku? Sini coba kalau berani maju. Maaf Kak, sama sekali saya nggak ada niat untuk melawan kakak. Kakak? Denger ya. Mulai detik ini kamu tuh udah bukan keluarga kita lagi. Kamu tuh keluarga kera. Baik Kak, saya akan pergi dari sini. Saya akan berterima kasih kepada kakak yang ada di sini semua. Ya, sana pergi. Cepetan deh pergi dari sini. Ada induk kera. Aja dia anak kok mau ya ini sama kera ya. Bagus lah kalau sadar. Suami kita salah milih. Kawin sama kera. Ya padahal ada bidadari kayak gini masih milih yang kayak gitu. Mbak Putri sekarang mau pergi kemana, Mbak? Kalau Mbak Putri mau, Mbak Putri bisa tinggal di pupuk Mbok. Iya, Mbak. Di sana aja. Emangnya rumahnya Mbok ada di mana? Nggak jauh dari sini kok, Mbak. Gimana, Mbak? Mau nggak tinggal di rumah Mbok? Beginilah tempatnya Mbok, Mbak. Beda sama rumahnya Mbak di tempat Bapak. Nggak apa-apa kok, Mbok. Saya senang kok tinggal di sini. Saya aman. Terima kasih ya, Mbok. Pak Udin. Oh iya, Mbak. Kalau saya boleh tahu, bayi itu mau diberi nama siapa? Apa Mbak Putri udah mempersiapkan nama untuk bayi itu? Saya akan beri nama bayi ini adalah Hanom. Ayo Nom, petik semuanya Nom. Cepet Nom. Terus Nom, turunin semuanya Nom. Lagi Nom, terus Nom. Terus Nom, terus.
Hebat kamu, Nom. Baru berapa detik, satu pohon kelapa udah kamu petik. Ah, biasa aja lagi. Ya udah, buruan kita kasih ke Pak Marta, biar kita lebih cepat dapat duitnya. Ayo. Yuk. Karyo, ini bayaran buat kamu. Makasih, Juragan. Dan ini buat kamu, Hanom. Terima kasih, Juragan. Ya, naikkan itu. Ya sudah ya, saya tinggal ke pasar. Saya akan menjual kelapa-kelapa ini. Iya, Juragan. Sekarang kita punya duit banyak, Nom. Mau kamu apakan duit ini? Dengan duit ini, aku mau beli sepeda, Nom. Udah lama banget aku pengen punya sepeda. Kamu sendiri? Aku mau beli baju baru buat ibu. Kasihan ibu bajunya udah robek-robek. Kamu memang anak yang berbakti, Nom. Ibu. Ini buat ibu, Nak. Iya. Kok kamu nggak beli pakaian sih? Ibu, Hanom kan gerak. Gerak kan nggak butuh pakaian, Bu. Ibu kok nangis? Hanom pikir ibu bakalan senang kalau Hanom kasih baju. Hano, nangis itu artinya bermacam-macam. Ada yang nangis karena sedih, ada yang nangis karena seneng. Terus, ibu nangis karena apa sekarang? Ya karena seneng dong, kan dibeliin baju baru sama Hano. Hanom senang kalau ibu senang. Kamu memang anak yang baik sih. Kenapa sih? Hanom nggak boleh sekolah kayak mereka. Padahal kan Hanom pengen juga bisa baca buku. Iya, Nom. Aku bingung harus jawab apa. Memangnya kamu nggak tahu jawabannya? Sederhana aja sih, Nom. Sekolahan itu untuk kaum manusia. Jadi selain manusia, nggak ada yang pernah pergi ke sekolah, Nom. Jadi maksud kamu karena Hanom itu kera, jadi Hanom nggak boleh sekolah. Aku belum pernah seumur hidup baca buku. Aku mau belajar. Aku juga mau seperti manusia. Bu. Iya, Nah. Hanom pengen dibeliin buku, Bu. Apa? Kamu minta dibeliin buku? Memangnya ada apa dengan buku itu? Hanom pengen baca buku, Bu. Hah? Kamu mau membaca? Kamu bisa baca, Nak? Aku sih yakin, Bu. Kalau aku serius belajar, Hanom pasti bisa baca buku, Bu. Ibu! Itu! Jangan jadi gosong deh, Bu. Maaf ya, nanti ibu bikin yang baru. Makan yuk. Yuk.
Gimana kuliah kalian? Baik ya. Kalau kalian butuh sesuatu tinggal bilang aja. Pasti akan ayah belikan. Asik ya. Ya. Good boys. J-I-K-A-K Jika K-I-K Nom, makan dulu ya. Dari tadi siang kan kamu belum makan. Iya ya Teata Kita Jadi jika kita iya lo bisa bu. Yuk udah yuk makan dulu yuk. Iya yuk. Nih adik-adik, seumur-umur kalian belum pernah kan lihat kera bisa baca? Gak mungkin. Gak percaya. Gak percaya? Lihat ya. Nom, tolong lo bacain beberapa kata ya. Teori evolusi adalah teorinya Darwin. Bisa baca. Sekarang kalian percaya kan? Percaya. Jadi mulai sekarang kakak pengen kalian nggak ngangguin Hanom lagi ya, nggak ngejekin Hanom lagi, ya? Ya. Yaudah, yuk kita pulang. Hanom, anakku sayang, kita pulang yuk. Dunia ini selalu penuh dengan bunyi dan gelombang. Ikan-ikan menyerahkan diri pada gelombang. Mereka menari, bernyanyi, dan bermain. Dalamnya laut memang bisa diduga-duga. Tetapi hati manusia, siapa yang bisa duga? Habis. Bu, buku Hanom habis. Ibu punya buku lagi nggak? Hanom, ibu udah nggak punya uang lagi. Kalau kamu beli buku baru terus, nanti kita nggak bisa makan. Ya udah, sekarang kita pulang aja yuk. Udah malam sayang. Ada yang ingin saya bicarakan sama Bapak. Ini mengenai anak kita, Pak. Anakmu? Anakku nggak mungkin berwujud kera. Iya, Pak. Maksud saya, anak saya. Hanom terus menuntut untuk membaca buku. Tapi saya nggak punya uang untuk membeli buku baru. Tunggu. Maksudmu, anakmu yang kera itu pintar baca? Saya ngerti, Pak. Bapak nggak mungkin percaya karena Bapak nggak melihatnya. Tapi kalau Bapak lihat sendiri Hanom, dia bisa membaca, Pak. Baik.
Baik. Bawa dia menemuiku. Kalau memang dia bisa baca. Kenapa sih kok Pak Yudayana pengen banget ketemu Hanom? Dia adalah ayahmu, Hanom. Oh, Ibu kok ngelamun? Ibu mikirin apa? Ibu gak mikirin apa-apa kok. Ibu belum jawab pertanyaan Hanom. Pak Yudayana itu siapa, Bu? Dia itu adalah orang kaya yang ada di desa sebelah. Orang kaya? Maksud Ibu juragan? Nina. Ya udah deh, Bu. Kalau gitu sekarang Hanom pergi dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Bye, Bu. Hati-hati ya. Ayo, Kera. Coba buktikan kalau kamu bisa baca. Aku mau dengar. Baik, juragan. Kak, jangan-jangan dia anaknya Putri. Petani itu menanamkan benih di sawahnya. Bonjour, Monsieur Yudayana. Je m'appelle Hanom. Kok dia bisa sih? Hebat dia ya? Mungkin deh kayaknya. Uridu an u'arifa nafsi ilaikum jami'an ismi Hanom. Kera ini benar-benar pintar. Dia benar-benar mirip aku. Hanom, Iya, juragan. karena kepintaranmu, saya akan menghadiahimu dan ibumu sebuah rumah. Benar, juragan. Ya, mulai besok. Pak Udin ini akan mengantarkanmu dan ibumu ke rumah kamu yang baru. Terima kasih, juragan. Juragan memang benar-benar baik. Aduh, Hanom sampai bingung. Mesti balas kebaikan juragan dengan apa? Sekarang kamu boleh pulang. Sampaikan salamku pada ibumu. Ya. Baik, juragan. Sekali lagi, terima kasih banyak ya, juragan. Pak Udin juga makasih ya. Ya, Hanom. Saya permisi dulu. Terima kasih ya. Dah. Hati-hati. Iya, dadah. Lihat, dia benar-benar pintar. Dia mirip aku, Din. Iya, Pak. Semua kepintarannya, kelihatannya tuh mewarisi semua kepintaran yang Bapak miliki. Kita pulang, Din. Pak Udin? Ini loh, Mbak. Ada kiriman dari Pak Yana. Katanya sih isinya ada buku-buku buat Hanom sama sejumlah uang buat kebutuhan Mbak. Oh ya, ini satu lagi, Mbak. Ada surat juga buat Mbak dari Bapak. Terima kasih ya, Pak Udin. Sama-sama.
Teruntuk Putri, istri termudaku. Sebelumnya, aku minta maaf karena selama ini telah menelantarkan kalian berdua. Rasanya aku ingin menebus kesalahan ini, tapi aku nggak tahu bagaimana caranya. Ibu, Ibu. Iya sayang, ada apa? Ini hadiah dari Hanum buat Ibu. Ini apa, Hanum? Selamat ulang tahun ya, Bu. Maaf ya, Hanum cuma ngasih itu aja. Terima kasih ya sayang. Memang kamu anak yang baik. Bu, Hanum masak dulu ya buat Ibu. Iya. Teruntuk Putri, istri termudaku. Sebelumnya, aku minta maaf karena selama ini telah menelantarkan kalian berdua. Tapi aku harap aku masih bisa menebusnya. Kalau perlu sampai akhir hayatku, aku akan menebus kesalahan ini. Sekian dari suamimu, Yudayana. Anakku, Apa maksudnya surat ini, Bu? Hanum, dapat dari mana surat ini? Kenapa selama ini Ibu bohong sama Hanum, Bu? Kenapa bohong? Maksud kamu apa, Hanum? Kenapa selama ini Ibu selalu bilang kalau bapaknya Hanum itu udah meninggal? Apa selama ini Bapak malu punya anak kera kayak Hanum, Bu? Bukan, Nak. Ibu bohong! Ibu bohong! Ibu jangan bohongin aku lagi, Bu. Pasti karena itu. Karena aku kera kan, Bu. Kalau emang kayak gitu kenyataannya, Hanum nggak akan menuntut apa-apa, Bu. Hanum nggak akan maksa Bapak buat ngakuin kalau Hanum adalah anaknya. Hanum nggak akan maksa, Bu. Hanum minta satu hal, Bu. Ibu jawab pertanyaan Hanum yang jujur. Hanum nggak mau dibohongi lagi sama Ibu. Nggak mau. Apa benar Bapak Yudayana bapaknya Hanum, Bu? Sini, anakku.
Anakku. Yang penting sekarang ibu ada di sini. Ini ibumu. Ini ibumu. Ayo ngaku, si Hanem itu anaknya Putri kan? Cepetan ngomong, jangan diem aja. Ayo ngaku aja, jangan bohong. Bukan, Bu. Hanem bukan anaknya Mbak Putri. Iya, udah Kak. Kalau memang Pak Udin nggak mau ngaku juga, kita pecat aja dia sekarang. Aduh, tolong Bu, tolong saya jangan dipecat. Heh, kalau nggak mau dipecat, ya ngaku dong. Iya, kalau nggak kamu saya pecat. Ayo ngaku sekarang. Ngaku aja. Apa susahnya sih? Iya Bu, saya ngaku. Si Hanem Kera itu yang pandai membaca itu bener-bener memang anaknya Mbak Putri. Hah? Wah, ini sih gak bisa dibiarin begitu aja. Bener. Tuh kan Kak, bener. Dia memang anaknya Putri. Apanya sih yang rusak? Hantu! Bukan! Ma, aku bukan hantu! Aku Kera tahu. Kok Kera bisa ngomong? Pak, mobilnya kenapa? Mogok ya? Mau aku lihat dulu nggak? Siapa tahu Lindy aku bisa benerin. Oh, ini dia. Mbak, sekarang coba menyalain mesinnya. Oh. Siapa? Mbak? Mbak? Iya. Juga tuh Kera bisa benerin mobil. Tangannya kemana? Kera! Tadi tuh Kera apa hantu ya? Wah, siapa tuh ya? Apaan sih? Apa ini? Namanya Sita. Kenapa? Gadis itu cantik ya? Dia bukan hanya cantik ya, tapi sangat cantik. Wes. Memangnya kalian suka dengan gadis itu? Suka banget ya. Suka. Tapi gadis itu hanya boleh dimiliki oleh salah satu di antara kalian. Memangnya dia anak siapa ya? Dia anaknya Pak Marta, teman ayah dari kampung sebelah. Terus gimana dong ya? Kalau dia hanya boleh dimiliki oleh satu orang saja, lalu siapa di antara kami yang boleh memilikinya? Pastinya gue dong. Saya kan ya? Gue dong. Pasti gua. Gua pastinya. Gue. Kalau kalian memang suka dengan gadis itu, kalian harus bersaing secara sportif untuk mendapatkannya. Apa kalian sanggup untuk bersaing secara sportif?
Sanggup. Pasti gue yang menang. Aku masih emang sama cewek. Anak kaya. Gua pasti menang. Emang kamu gak tahu? Makanya aku nanya, karena aku emang nggak tahu. Hanom, kamu ini benar-benar ketinggalan berita ya? Oh ya? Ya iyalah. Jelas-jelas Sita anak juragan Marta itu. Cewek paling cantik di kampung kita. Satu hal lagi, dia bukan hanya cantik, tapi pintar, Nom. Buktinya sekarang, dia kuliah di kedokteran. Oh gitu ya? Kedokteran itu yang jus itu? Mana sih lo? Masa deketin cewek aja kagak bisa? Itu sih aku tuh. Gimana kok? Berhasil deketin si Sita? Kok, lu berhasil kan? Hah? Nggak berhasil? Kok bisa? Gila, ternyata Sita bukan tipe cewek yang gampang dideketin. Dia bukan cuma angkuh, tapi ngebuat gue sebagai laki-laki jadi rendah di hadapan dia. Gila nggak? Waduh, sama lo jadi nggak mau. Apalagi sama gue ya. Udah deh lu semua, jangan kayak orang kalah sebelum berperang gitu dong. Hajar, sikat. Lagian kan kita semua dikasih kesempatan buat deketin dia. Yang pertama gue, terus lu, dan lu Anang yang terakhir. Gua. Mau nggak lu? Gitu dong, Nang. Cewek aja, men. Aku jadi penasaran. Sita itu kayak gimana sih orangnya? Gerah. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu aku anterin kamu pulang ya. Ayo. Nggak usah dianterin. Nggak bisa gitu dong. Aku kan dengar kamu. Jadi aku harus anterin kamu pulang. Ya, ayo. Yuk. Gimana, Dwi? Gawat. Apanya gawat? Sita sekarang dekat sama si kera jelek itu. Maksud lu kera-kera anaknya Bibi Putri? Kita kan udah nggak boleh manggil dia Bibi lagi. Ups, malu lupa. Iya, Sita akrab dengan Hanom, kera jelek yang waktu itu pernah datang ke rumah kita. Kurang ajar tuh kera. Kayaknya sekarang kita mesti bikin sesuatu nih. Bener kok. Kalau perlu, kita minta bantuan Pak Udin. Dia kan yang tahu rumah si kera itu ada di mana. Bener nggak? Betul loh. Kita datangin sekarang. Terima kasih ya Nasita. Kamu udah repot-repot nganterin Hanom pulang. Sama-sama, Bu. Lagian saya seneng kok ngelakuin ini. Apalagi Hanom orangnya baik. Ya udah, saya pamit pulang dulu ya, Bu. Sekali lagi terima kasih ya Nasita. Sama-sama, Bu. Ya udah, saya permisi dulu ya, Bu. Hati-hati ya. Nom. Dadah. Sekarang kita jalanin rencana kita. Gimana? Oke. Ya Tuhan, semoga mereka nggak melakukan hal yang aneh ke Hanom. Kasihan dia, selama ini hidupnya nggak pernah tenang. Jangan, Pak. Nah, kamu kenapa? Kok seneng gitu? Habis kecelakaan bukannya sedih, malah nyengar-nyengir begitu. Kenapa sih? Ada apa coba cerita sama ibu? Bu, menurut ibu, Sita cantik gak? Hah? Apa kamu bilang barusan? Barusan Hanom nanya, menurut
menurut Ibu, Sita itu cantik atau enggak, Bu? Ya Tuhan, jangan sampai anakku jatuh cinta dengan gadis yang tadi. Kasihan dia ya Tuhan. Nanti gadis itu menolak cintanya. Bu, Ibu kok diam? Ibu mikirin apa? Enggak kok nak, Ibu nggak mikirin apa-apa. Permisi. Ibu. Ya. Ibu, itu Pak Udin. Jadi, kedatangan kalian ke sini untuk menjemput Hanom pulang ke rumah ayahnya, begitu? Betul, Bi. Malah kalau perlu Hanom tinggal di sana seterusnya. Ya enggak? Iya. Soalnya ayah seneng banget dengan kehebatan Hanom kemarin. Bahkan ayah mau menyekolahkan Hanom. Ya enggak? Apa Bibi mengizinkan Hanom ikut kami? Ya, kalau Bibi sih terserah Hanom saja. Kalau Hanom mau, ya Bibi pasti izinin. Gimana, Nom? Kamu mau kan ikut kami ke rumah ayah? kalau aku nggak ikut, boleh nggak? Kamu harus ikut, Nom. Masalahnya, ayah sangat mengharapkan kedatangan kamu. Betul nggak, Yan? Betul, Nom. Dia butuh teman ngobrol bahasa Prancis, deh. Kebeneran, lu kan bisa bahasa Prancis, deh. Ya, terserah kamu, Hanom. Kamu kan sekarang udah besar, udah bisa menentukan jalannya sendiri. Ya. Eko, Apa sih? kita mau kemana sih? Ya ke rumah ayah lah. Kok jalannya beda? Alah, lu jangan banyak tanya deh. Mampus lo! Mampus! Jangan, Pak Udin. Kita bawa dia ke hutan larangan. Ayo, makan sama makan. Kasihan sekali anak ini. Dia sudah lama menderita karena memiliki tubuh kera. Sudah semalam Hanom nggak pulang, tapi nggak apa-apa. Dia terbiasa dengan seperti itu. Biar begitu, dia sangat menyayangi ibu. Sewaktu Hanom sehabis manjat pohon kelapa, dia membelikan ibu baju baru. Dia melihat baju ibu sudah robek-robek. Terus ibu tanya, kenapa kamu nggak membelikan baju untuk diri kamu sendiri? Hanom bilang, seperti begini. Bu, Kera kan nggak mungkin pakai baju, Bu. Tapi ibu sangat senang mempunyai anak seperti Hanom. Dia sangat berharga untuk ibu. Sita salut sama ibu. Kalau Sita diberi kesempatan punya mama, Sita pengen punya mama kayak Ibu Putri. Terima kasih ya, Nasita.
Sayangnya, selama hidup ini, Sita belum pernah mengenal seperti apa Mama. Maaf, Nasita. Memangnya ibumu ada di mana? Mama udah meninggal sewaktu melahirkan Sita, Bu. Tuhan udah mengambil Mama sebelum Sita sempat mengenali wajahnya. Sabar ya, Nasita ya. Kamu doakan saja. Semoga ibumu mendapatkan tempat yang layak di sana. Ya? Makasih, Bu. Makasih. Bos, kira-kira kita apakan ya yang 6 orang itu? Alah, kita mampusin aja, coy. Kita kan nggak perlu mereka. Yang kita butuhin cuma mobilnya aja. Tenang aja, coy. Yang penting sekarang kita minum sepuasnya, ya nggak? Habis itu kita mampusin. Betul. Apaan sih? Lihat dulu. Halo my friend, gimana kabarnya Safari, ha? Kawan kita gabung, ha? Halo my friend. Halo my friend. Ayo silakan duduk, Pak. Duduk. Kita minum. Ayo brother, kita minum. Tapi ibu sangat senang mempunyai anak seperti Hanom. Dia sangat berharga untuk ibu. Hantu! Bukan. Aku bukan hantu. Aku kera tahu. Hanom, kamu tuh benar-benar lucu ya. Iya, Pak. Ke rumah siapa? Aduh, ngapain sih? Aku harus ikut juga. Ya udah, iya, aku ikut. Ya udah, pokoknya Papa tenang aja ya. Ya udah, dah. Nom, makasih ya. Kamu telah menolong kami. Sama-sama, Kak. Jangan berhenti! Diam! Dia sudah menolong kita! Kenapa kamu melakukan ini semua? Ampun, tolong berhenti! Jangan! Jangan lakukan ini dengan mereka! Dia perlu campur! Kalian semua kejam! Gara-gara perempuan kalian menyiksa saudara sendiri! Lepaskan! Dengar lu ya! Dia bukan saudara kita! Kita juga akan sekalian ngerjain si Sita sekalian! Biar mampus tuh cewek sialan! Mampus lu! Sialan! Jangan! Gimana yang ngomong? Udah pulang! Sialan, mampus!
Ternyata kamu lebih cantik ya dibanding fotonya. Makasih, Om. Loh, di mana anak-anakmu? Ya, mereka lagi ada urusan. Mereka pergi dari pagi ya, Dek. Iya, Pak. Tapi paling-paling sebentar lagi mereka juga pulang kok. Ini kebetulan mereka datang. Dari mana saja kalian? Ayo, kenalan sama Om Marta. Dan ini anaknya Sita. Ngapain juga kita kenalan sama temennya Kera, ya kan? Emangnya siapa juga yang mau dikenalin sama kalian? Dasar anak-anak manja. Denger ya. Sekali lagi lu bilang kami anak manja, awas! Tenang. Ada apa ini? Sita? Aku nggak butuh dikenalin sama mereka, Pak. Aku juga nggak sudi kalau Papa sampai mau jodohin aku sama mereka. Sita! Gua sumpahin lu jadi istrinya keras kalian. Lian. Pak, kok bisa jadi kayak gini sih? Baru bikin malu aja. Hanom! Ya Allah, ya Tuhan anakku. Kamu kenapa, sayang? Hanom, anakku. Hanom. Ayo. Kalian jangan mau dikatakan manja. Betul. Kalau perlu nih kalian semua kasih perhitungan sama gadis sombong seperti dia. Kami memang sudah berencana seperti itu kok, Bu. Lagi pula, kami udah nggak tertarik tuh sama dia. Setelah kita tahu dia deket sama Hanom, ya nggak? Bagus. Itu namanya kalian punya prinsip. Lagian masih banyak kok gadis yang mau sama kalian. Bahkan mungkin lebih cantik dari dia sekalipun banyak. Lalu, apa rencana kalian pada gadis itu? Yang pasti kami akan buat dia jadi gadis yang paling hina di dunia ini. Bagus. Kita akan culik dia, kita bawa ke hutan larangan. Pinter banget sih. Ide yang bagus itu. Mogok ya? Kenapa sih nanya-nanya? Syuk banget sih. Galak sih. Ya siapa tahu kan kita bisa bantuin. Bener nggak? Yo. Gue nggak butuh bantuan kalian. Galak banget Ih. Emangnya kenapa sih? Mentang-mentang kita anak manja ya? Tapi walaupun manja kan kita keren-keren. Bener nggak? Pastinya. Udah kalian pergi sana. Buka. Hanom, gimana istirahat kamu? Cukup? Cukup, Bu. Nom, gawat Nom. Karyo, ada apa sih? Gawat. Kenapa panik gitu? Gawat, Bu. Gawat. Iya, kalau ngomong yang bener dong. Sita diculik. Diam. Diam, gimana mau gotok? Dia nggak mau diam, dia berontak-ontak. Udah, lu pegang aja yang kuat. Jangan sampai lepas lu. Diam. Karyo, Hanom, apa kalian melihat anak saya Sita? Sita. Waduh, kemana anak saya ini? Mana mobil ditinggal begini saja? Sita diculik, Pak. Apa? Diculik? Siapa yang menculiknya? Buruan Pak, kita kejar Pak. Tunggu dulu. Siapa yang menculiknya dan dibawa kemana?
Cepetan, nggak ada waktu lagi. Ayo Pak, buruan. Pergi ke utara, Pak. Ke utara? Kamu yakin? Pasti. Ayo, sekarang kita naik. Kita kejar dia. Cepat, cepat. Diam. Berisik. Diam. Ya, tidurin dia di tanah, cepat. Tidurin dia. Diam. Pegang yang kuat. Diam dong sayang. Gue pengen denger apa yang diomongin sekarang. Jangan lakuin ini sama aku. Dengar lo ya. Gua nggak akan ngampunin lo. Karena lu udah ngehina kita semua. Sekarang gua akan bikin lu jadi gadis paling hina di sini. Hei! Mau kalian apa kalian saya? Kurang ajar! Saya tembak kalian ya! Hei! Apa? Sita. Jangan menangis, anakku. Jangan menangis, Sita. Kamu sudah aman sekarang. Mereka mau memperkosa aku, Pak. Apa? Tadi Bapak bilang, gendam anak saya ditangkap. Betul, Pak. Mereka telah menculik dan nyaris memperkosa Sita, putrinya Pak Marta. Dasar anak-anak gak tahu diri. Mereka sudah benar-benar mempermalukan saya. Dan satu hal lagi, Pak. Ya, apa lagi? Menurut pengakuan ke-6 anak Bapak, yang menjadi otak dari semua tindakan mereka adalah ke-6 ibu mereka. Enggak, tapi Pak. Enggak ada tapi-tapi. Pak polisi, kalau memang mereka bersama, tangkap mereka. Saya tidak akan menjamin mereka sepeser. Baik, Pak. Bapak jangan begitu aja dong. Bawa mereka. Jangan pernah panggil aku Bapak. Aku bukan suamimu lagi. Hanom, karena selama ini kamu telah berbuat baik, maka sekarang aku akan menyembuhkan kesempurnaan. Pak Udin, ada apa-apa malam-malam kesini? Saya diperintahkan sama Bapak untuk menjemput Mbak. Maksudnya, Pak? Kata Bapak, mulai saat ini Mbak sudah bisa kembali ke rumah, Mbak. Gimana ya, Pak ya? Saya tuh udah betah tinggal di sini. Tolong bilangin aja sama Bapak kalau saya nggak mau tinggal di sana, Pak Udin. Aku menginginkanmu, Putri. Bapak? Izinkan aku membawa pulang kamu dan Hanom ke rumah. Izinkan aku menebus semua kesalahanku pada kalian selama ini. Bagaimana ya, Pak? Mungkin saya tanya dulu sama Hanom. Sekarang kebetulan dia lagi tidur. Saya bangunin dia dulu ya, Pak, sebentar. Silakan Bapak tunggu.
Nom. Ya Tuhan, Hanom anakku. Terima kasih. Terima kasih. Tolong bakar kulit kera ini. Ya baik, Pak. Iya, iya. Iya, Pak Marta. Oh, sudah deket ya. Kalau begitu langsung aja. Iya, baik-baik. Saya dan istri saya sudah menunggu. Iya. Dari Pak Marta ya, Pak? Iya, mereka sudah dekat. Kok Hanomnya belum muncul? Sebentar lagi kali, Pak. Dia mungkin lagi nyariin baju yang aku siapin di kamarnya. Oh iya. Selamat siang, Pak Nidaya. Pak Marta. Ibu selamat siang. Bu, baju aku kayak gini sih, Bu. Bu, itu siapa? Ini adalah putra Ibu Nasita. Hanom? Iya. Tapi bukannya anak ibu berwujud kera? Oh, kemarin memang begitu. Tapi sekarang udah nggak lagi. Baju keranya udah ibu bakar. Apa? Ibu bakar kulit kera aku, Bu. Di mana ibu bakarnya? Ada di luar. Aku nggak mau kamu berubah lagi jadi kera. Aku ingin kamu yang sekarang. Sita, ada yang ingin aku sampaikan ke kamu. Apa? Aku cinta sama kamu. Aku juga cinta sama kamu, Hanom. Tapi kalau misalnya suatu saat aku berubah lagi jadi kera gimana? Kamu tetap cinta sama aku nggak?